Pemirsa, untuk membahas perkembangan isu di Gaza Palestina yang tengah menjalani gencatan senjata telah bersama kami Bapak Kris W. Supanji selaku pengamat geopolitik. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang, Mbak. Pak Kris, nyatanya atau informasi yang kami dapatkan bahwa gencatan senjata ini diperpanjang ya. Tapi begini, apakah memang perpanjangan gencatan senjata ini akan lebih menguntungkan pihak Palestina? Seperti apa? Ya, karena gencatan senjata itu kan bisa dilakukan ya kalau para pihak merasa bahwa dia akan masing-masing kepentingannya akan terlindungi. Ya, ada keamanan yang dibutuhkan. Misalnya Israel ingin mendapatkan tahanan yang ditahan oleh Hamas, sedangkan Hamas membutuhkan misalnya penghentian kekerasan dan sebagainya, ada bantuan kemanusiaan. Jadi ini hanya bisa berlanjut kalau hal-hal yang mendasar dibutuhkan oleh para pihak ini memang terjadi titik temu. Nah, kalau udah nggak terjadi titik temu, kemungkinan besar memang masih bisa berlanjut lagi konfliknya. Karena ingat bahwa perpanjang ini saya dapat informasi itu hanya berlaku 1 hari ya sampai besok saja. Jadi setelah itu kita juga nggak tahu nih apakah akan ada kesepakatan baru ya yang untuk bagaimana supaya warga di sana tidak lagi menjadi korban kekerasan ataupun hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Demikian. Oke, yang terbaru ini kan diperpanjang selama 1 hari. Syaratnya seperti apa? Apakah masih sama dengan sebelumnya, menukar tahanan masing-masing dari Hamas dan Israel, atau sebetulnya ada kesepakatan baru yang terjalin dari perpanjangan gencatan senjata ini, Pak? Iya, memang dalam diplomasi internasional ya ataupun dalam kegiatan geopolitik ya dalam percaturan geopolitik, apa yang disampaikan ke publik dengan yang dilakukan di belakang publik itu kadang-kadang berbeda, Mbak. Jadi kita memang kalau kita lihat ya dari apa yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan baik dari Hamas maupun Israel, memang fokusnya adalah yang kita tahu tentang adalah tahanan, gitu ya. Karena Benjamin Netanyahu mengatakan semua harus dikembalikan, kalau enggak kita akan perang terus. Tapi ada hal-hal lain yang ada di belakang itu yang kita juga harus perhitungkan. Nah, hal-hal inilah yang kadang-kadang memang membuat gencatan senjata itu bisa lebih lama atau malah bisa lebih pendek. Nah, oleh sebab itu memang kita tetap harus waspada melihat perkembangan yang ada di sana secara lebih bijaksana. Baik. Hingga saat ini Israel terus melanggar gencatan senjata. Ada anak di tepi barat yang ditembak mati oleh Israel. Apakah ini berdampak pada gencatan senjata di saat ini atau di masa depannya seperti apa? Ini berpengaruhkah? Ya jelas kalau misalnya ya para pihak tidak ada saling percaya, tidak ada saling sepakat, itu mustahil gencatan senjata terjadi. Karena gencatan senjata terjadi kalau ada saling percaya bahwa keamanan mereka tidak akan tertekan. Nah, tapi masalahnya kalau kita ingin ada suatu gencatan senjata yang lebih perpetual, yang lebih berlangsung lama, kita harus juga melihat bahwa kerap dua pihak yang bertikai ini terjebak apa yang sering dikatakan sebagai prisoner's dilemma. Prisoner's dilemma ini mereka sebenarnya bisa melakukan hal yang baik kalau sama-sama percaya, tapi karena nggak percaya nggak bisa dilakukan. Nah, biasanya hal ini terjadi kalau ada namanya miskalkulasi. Ya, Amerika Serikat misalnya, dia melihat bahwa waktu perang di Vietnam, dia melihat Vietnam hanyalah sebagai pionnya Soviet. Ternyata salah. Ya, Menhan Amerika yang perang itu akhirnya mengakui dia salah. Vietnam bukan pion. Begitu juga Belanda. Dulu menganggap Indonesia ini adalah hanya pionnya Jepang. Ternyata salah. Gitu. Nah, disinilah sebenarnya para pihak harus tahu bahwa dua-duanya ini juga aktor. Bukan hanya pion dari pemain-pemain besar di belakangnya. Kita harus mau mengakui bahwa dua-dua ini punya will gitu ya, punya kemauan, punya kemampuan juga untuk memainkan peran geopolitiknya di kawasan. Untuk satu misalnya Palestina dan Hamas kerap dikatakan sebagai proksi dari kekuatan besar di kawasan. Nyatanya ya mereka mau bertahan untuk berjuang. Ya artinya mereka punya will to fight-nya itu bukan dibuat-buat. Ya begitu juga dengan Israel sendiri. Kita tahu bahwa bahkan Profesor Walt Sommersheimer mengkritik ya bagaimana Israel itu bukan hanya sebagai pionnya Amerika, bukan sebagai pion, bahkan dia bisa mempengaruhi kebijakan di Amerika. Nah,
Hal inilah yang harus masuk dalam kalkulasi, ya, sehingga kita bisa tahu kira-kira bagaimana gencatan senjata itu terjadi. Karena disinilah power politik yang terjadi. Pak Kris, Demikian, Mbak, yang bisa tapi ini pelanggaran jelaskan. dilakukan oleh salah satu pihak, pihak Israel yang kemudian membantai anak-anak di tepi barat ini. Bagaimana dengan adanya pembantaian sepihak ataupun pelanggaran sepihak seperti ini? Artinya gencatan senjata tidak berlaku sepenuhnya dong? Ya, memang kalau misalnya apa namanya dia tetap melakukan tidak berlaku. Nah, sekarang dia akan hanya fokus di Gaza yang tadi terjadi gencatan senjata itu, atau dia juga akan melihat apa yang terjadi di tepi barat merupakan ancaman keamanan terhadap kepentingannya dia. Nah, kalau dia melihat itu terjadi, pasti dia langsung akan melakukan serangan balik. Nah, kita kan harus lihat ini. Tapi ini kan nggak cukup, Mbak, tadi saya sampaikan. Ini adalah prisoner's dilemma, ya. Jadi dua pihak ini cara pandangnya itu akan selalu bisa lose-lose gitu ya, lose-lose solution buat mereka. Disitulah dibutuhkan adanya mediator supaya saling melihat. Ini mau sampai kapan, gitu. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit, ada tulisan ya dari kawan saya, seorang diplomat Indonesia namanya Selwas Tapura. Dia menuliskan bahwa selama Netanyahu ya terus melakukan serangan ya, dengan tadi yang Mbak sampaikan bahkan anak-anak menjadi korban, itu akan membuat posisi Israel akan semakin berat ya. Padahal untuk sampai di posisi sekarang Israel ini ya dapat pengakuan diplomatik dari Mesir, Yordania, ya bahkan Bahrain, ya Maroko, itu prosesnya adalah pengorbanan para pendahulunya Netanyahu untuk melihat apa yang terjadi di kawasan. Nah, sekarang kebijakannya itu mau menang sendiri. Nah, inilah yang akan semakin meletakkan posisi Israel dan posisi yang sulit. Gitu ya. Kenapa? Karena semakin dimusuhi oleh dunia internasional. Bahkan kita tahu di negara-negara barat ya, yang selama ini mendukung Israel, itu terjadi demonstrasi-demonstrasi yang menyatakan menolak aksi-aksi yang dilakukan oleh Israel. Inilah situasi yang harusnya dipikirkan oleh pengambil kebijakan di sana. Jangan semakin brutal gitu ya. Nah, ini yang harus pesan itu harus mereka paham. Saya kira itu, Mbak. Oke, mungkin terakhir begini Pak Kris, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mewujudkan adanya gencatan senjata sepenuhnya, bukan sementara yang sampai saat ini masih berlangsung, Pak? Apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya yang bisa dilakukan Indonesia adalah Indonesia harus kembali kepada prinsip kita ingin menjaga ketertiban dunia, keselamatan dunia. Tahun lalu waktu saya mengikuti pendidikan Lemhanas, kami PPK 64, kami diskusi langsung dengan kepala negara. Dan kepala negara menekankan komitmen Indonesia bahwa perdamaian dunia itu adalah esensial untuk kepentingan Indonesia. Nah, disinilah Indonesia, kalau kita tahu bahwa ekonomi kita, politik kita sangat ditentukan oleh perdamaian dunia. Indonesia harus berperan aktif. Untuk berperan aktif itu, Indonesia harus secara realistis mengakui situasi geopolitik masa kini di Timur Tengah. Artinya apa? Indonesia harus mampu menilai posisi setiap pihak. Apakah bagaimana posisi Palestina? Bahkan bagaimana Israel? Bagaimana negara-negara lain seperti Iran? Dan bagaimana great power di sana? Ya, selama ini bagaimana China sudah mendamaikan antara Arab Saudi dengan Iran, ya. Kemudian malah Doha yang menjembatani antara Israel dengan Palestina, dengan juga ada Amerika. Nah, situasi ini kalau kita nilai dengan sungguh-sungguh, baru Indonesia bisa masuk. Kenapa ini penting? Karena ini adalah jembatan kita untuk mempertemukan kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak tidak bisa kita jembatani, ya pasti mereka tidak akan mustahil untuk ada gencatan senjata permanen. Karena kedua belah pihak punya kepentingan yang sama-sama diperjuangkan untuk keamanan mereka. Saya kira demikian, Mbak, yang bisa kami Baik, Pak Kris, terima kasih sudah bergabung bersama kami, pengamat geopolitik, sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.